Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat pagi anak-anak semua. Pak. Gimana kabarnya hari ini? Oh, ada yang sakit. Iya Pak, aduh saya pilek nih Pak, kemarin kehujanan. Ya, cepat sembuh ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, Bapak minta untuk ketua kelas untuk memimpin doanya pagi ini. Oh enggak. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yang akan baiknya kita membaca doa dengan cara masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, jadi sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, Bapak mau absen dulu ya. Nah, tapi Coba. nanti absennya, misal Bapak sebut nama kalian, kalian sebut barang yang kalian beli di minggu ini. Wow, kepala nggak ya? Enggak sih? Enggak. Makanan pun enggak apa-apa. Saya Ini apa? Bodohnya. Sih, mesti dari ya. Kita Silviana Putri. Saya Pak, saya beli sebelah Oh, sebelah. level 5. Lanjut. Pak Triatur Rohman. Saya Pak, saya beli jajan pasar. Oh, pasar. Pasar ya. Bukan beli pasar. Patria Irawan. Saya Pak, saya beli gacoan. Oh, gacuan samaan ya kayak kita tadi. Oke. Ya, nanti kita yelin udah fokus ya. Apa tadi? Ya, lanjut. Konita Nurliza. Pak, saya beli novel Pak. Pinjam. Pinjam. Beli. Elsa Triananda. Aduh, kok saya mau beli ini Pak, botol minum guys. Lagi aja. Bagas Muhammad Satria. Saya beli buku, Pak. Lilin Ratnasari. Lanjut. Adela Putri Rizkia. Hadir Pak, saya beli telur. Nolongin deh. Zulfa Salsabila. Hadir Pak, saya beli lipstick. Jalannya 10 Oke. Lanjut. Shoot. Juni, Irenius Juni. Hadir, Pak. Saya beli pena. Ada Aprilia. Ya Pak, saya kemarin hari ini beli cheesecake. Kita match. Lanjut. Terakhir Erizenta Zikra Birama Putri. Saya Pak, saya baru beli parfum Pak. Hati-hati habis. Hati-hati hilang. Jadi sebelum kita mulai lagi, Bapak minta tolong untuk ketua kelas Ya. pimpin. Yel ya. Berdiri, Pak. Iya. Lanjut. Berdiri dong, berdiri. Apa nih? Selamat pagi.
pagi luar biasa. Semangat pagi. Tetap semangat. Hari ini pada semangat semua ya. Bulan ya. Iya. Oke. Jadi masih ada ingat nggak kemarin kita belajar materi apa? Saya Oke, Patria silakan. Jadi kemarin itu kita belajar materi koperasi. Jadi koperasi itu adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang untuk kepentingan bersama, Pak. Oke, kita tepuk tangan dulu. Ada lagi? Masih ingat? Oke, baik, tidak ada. Berhubungan tadi Bapak absen kalian sebagai menyebutkan nama barang yang kalian beli. Kalian mau tahu nggak kenapa Bapak menyuruh kalian begitu? Pingin banget. Jawabannya, kenapa, Pak? Oke, jadi berhubungan dengan materi ini ada pajak. Jadi sebenarnya semua barang dan makanan yang kalian beli itu sekian persennya akan disalurkan dalam pajak negara gitu. Oke. Jadi untuk sekarang Bapak mau mulai pembelajaran hari ini untuk lebih dalam tentang pajak. Jadi nanti Bapak akan menampilkan PowerPoint, jadi nanti akan Bapak jelaskan. Setelah itu kalian jika ada yang bertanyakan, Bapak persilakan. Oke? Oke, Pak. Oke. Jadi di sini ada pengertian pajak. Itu pajak adalah iuran wajib pada rakyat negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung digunakan untuk kepentingan umum. Oke. Jadi di sini ada menurut beberapa ahli ya. Ada 3 di sini contohnya. Menurut Profesor Adriani, iuran masyarakat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung. Selanjutnya ada Profesor Dr. Rahmat Sumitro, yaitu peralihan kekayaan rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Selanjutnya ada menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, kontribusi wajib kepada negara bersifat memaksa tanpa imbalan langsung digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, jadi kita bayar pajak ini sebenarnya untuk kepentingan kita juga, karena kita juga kan menggunakan fasilitas umum gitu. Nah, itu jadi pajak itu digunakan untuk fasilitas umum yang biasa kita gunakan sehari-hari. Oh, iya. Kan buat DPR. Kan lagi panas, Pak. Sebenarnya ada fungsi pajak. Yang pertama ini fungsi anggaran atau budgeter. Ya ini sumber penerimaan negara untuk pembangunan gaji, ASN, infrastruktur, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi mengatur atau reguler. Alat pemerintah mengatur perekonomian, proteksi produk dalam negeri, mengendalikan inflasi, mendorong ekspor, dan menarik investasi. Dan untuk fungsinya sendiri, fungsi pemerataan distribusi untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oke. Untuk lebih jelasnya mungkin Bapak mau nampilin video dulu ya, gimana? Ini bicara tentang pajak, seringkali kita menganggap wajibkan untuk membayar pajak tanpa peduli pajak kita sia-sia. Sebenarnya
Manfaat dari pajak itu sangat dekat dengan kita. Hampir seluruh aktivitas sehari-hari kita selalu bersinggungan dengan hasil dari pajak. Jembatan, transportasi umum, sekolah, rumah sakit, hingga vaksin yang kita dapatkan, itu semua hasil dari pajak kita loh. Dan pastinya bukan itu saja, masih banyak lagi manfaat pajak kita. Nggak ada ruginya kan kalau kita dapat pajak. Yuk, mulai dari diri kita untuk sadar betapa pentingnya pajak bagi bangsa ini. Pada pajak kita berpijak, pajak kita untuk Indonesia maju. Oke, baik. Dari video tadi ada yang bisa menyimpulin nggak apa yang dibahas dari video tadi? Saya Pak, Oke, bisa silakan. yang saya lihat tadi ya Pak, pajak itu sangat penting untuk kehidupan kita loh teman-teman. Jadi pajak itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Karena pajak itu digunakan untuk fasilitas umum seperti transportasi dan yang lain-lain gitu teman-teman. Gitu Pak, benar nggak Pak? Benar Pak. Oke, besok program ini. Metode pembelajaran yang Bapak pakai hari ini itu metode pembelajaran based learning dan juga dan nanti ada diskusi kelompok. Oke, untuk diskusi kelompok kita langsung mulai saja saat ini ya. Oke, nanti Bapak udah nyatet kelompoknya ada 3 kelompok. Nanti tolong kalian duduk sesuai kelompok masing-masing ya. Baik Pak. Nggak milih sendiri Pak. Parkir tuh. Iya Pak. Bapak yang milih ke situ dong. Jadi Bapak Oke. ada pasti. Iya. Jadi kelompok pertama itu ada Dita, Yaya, Fatria, dan Konita. Kelompok 2 ada Slilin dan Aku. Ada Zulfa, Juni, Ade, dan Eri. Jadi di sini Bapak mengambil contoh kasus pajak sederhana ya. Nanti kalian Bapak akan bacakan, nanti kalian akan mendiskusikannya. Baik Pak. Pak. Oke, ini Bapak jelaskan ya. Jadi ada satu studi kasus yang akan kalian bahas. Jadi di sebuah kota kecil, kondisi jalan utama yang menghubungkan pusat ekonomi dengan pemukiman warga mengalami kerusakan parah. Jalan berlubang dan bergelombang sehingga mengganggu aktivitas masyarakat serta berpotensi menyebabkan kecelakaan. Pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran untuk segera melakukan perbaikan. Sementara masyarakat berharap jalan bisa segera diperbagi agar aktivitas ekonomi dan sosial kembali lancar. Oke, baik. Jadi, ada pertanyaan di sini. Jadi, seandainya sebagai konsultan kebijakan publik, solusi apa yang akan kalian rekomendasikan kepada pemerintah agar masalah perbaikan jalan ini dapat diselesaikan secara adil, efektif, dan berkelanjutan? Jelaskan dengan mempertimbangkan sisi ekonomi, sosial, dan kepentingan masyarakat. Oke, itu tadi studi kasusnya. Tadi kan Bapak sudah membagi kelompoknya ya. Jadi silakan kalian berdiskusi sesuai kelompok masing-masing. Bapak kasih waktu berapa ya?
nanya-nanya. Katanya bisa. Ya. Tapi Pak, ini kita kayak ini jadi gini ya Pak ya? Pak, ya pajak ini apa ya? Ya kayak gini bukan sih Pak? Ini boleh begini nggak Pak? Ya menurut kami Pak. Iya. Boleh sih, kalian boleh mandi depan. Itu sama. Oke, jadi dua orang boleh maju ke depan ya untuk menghasilkan mempresentasikan diskusinya. Ya Pak. Ayolah, kamu dulu. Ya. Oke, gimana? Sudah ada kelompok yang menentukan jawabannya, bro? Sudah, Pak? Boleh satu orang atau dua orang mempresentasikan? Berdiri di sini. Oh, iya. Ya. Apa nih? Baik, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait soal studi kasus yang sudah diberikan. Oke, menurut kami, meningkatkan pajak untuk warga yang mempunyai penghasilan tinggi bisa menjadi solusi agar dana perbaikan jalan cepat terkumpul. Maka dengan cara ini, pemerintah dapat segera memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Nah, kami juga menambahkan bahwa di sisi lain, memahami bahwa opsi ini tuh bisa menimbulkan keberatan dari warga yang merasa pajak mereka itu lebih besar. Nah, mereka mungkin merasa tidak adil jika hanya kelompok-kelompok tertentu yang pajaknya tuh lebih tinggi. Namun, kami juga percaya bahwa jika pemerintah itu mampu menjelaskan pentingnya perbaikan jalan dan bagaimana ini akan menguntungkan semua warga, mungkin akan lebih mudah bagi masyarakat untuk menerima kenaikan pajak sementara itu. Jadi ini cuma sementara gitu. Iya. Tapi untuk kelompok orang-orang yang punya penghasilan tinggi gitu. Misalnya saya. Dan sekian dari kami. Terima kasih. Siap nih. Siap dulu nih. Oke, silakan. Oke.
Sebelumnya kami dari kelompok 3 izin menjawab pertanyaan ini ya teman-teman. Menurut kami memberikan kebebasan pajak sementara dan menjadwalkan pula pajak untuk ekonomi-ekonomi yang sedang kesulitan pandemi itu merupakan solusi dari akuntan publik. Nah, jadi kan misalnya contohnya nih, walaupun kita ambil contoh aja ya, semisal kayak ini kan ada menyebabkan kecelakaan. Jadi semisal nih pemerintah kayak ngebenerin jalan, itu kan kita nggak bisa cepet tuh ngebenerin jalan. Tapi itu tuh kalau menurut kami itu tuh opsi kayak menunjukkan untuk keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kepedulian terhadap kondisi ekonomi warganya. Cukup Pak dari kelompok Oke. tiga. Tepuk tangan dulu. Ini lagu Bangga mereka. Banyak juga nih buat saya. Oke. Pagi. Kelompok 2. Gitu ya. Ya betul. Jadi di kasus ini teman-teman, kita bisa menjawab pertanyaan nih sesuai diskusi kita. Nah, menurut kita pemerintah itu kita harus meminta donatur dari pemerintah pusat karena agar tidak terbebani oleh masyarakat. Nah, terutama di saat ekonomi yang sedang sulit, bantuan dari luar ini bisa membantu pemerintah mengumpulkan dana yang cukup untuk memperbaiki jalan tanpa harus membebani masyarakat sekitar. Nah, tapi guys, kekurangannya adalah proses pengumpulan dana dari luar ini mungkin memakan waktu yang lebih lama karena kan ke pusat ya. Nah, selain itu ada juga kemungkinan pemerintah pusat tidak memiliki dana cadangan yang cukup atau donatur tidak tertarik. Makanya pemerintah kota ini harus mengajukan proposal yang baik dan yang menarik dan juga menunjukkan pentingnya perbaikan jalan ini. Nah, kalau misalnya pemerintah dari kota ini proposalnya baik, kami yakin sih dana tersebut bisa didapatkan walaupun mungkin waktunya lama. Mungkin cukup sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Paling di depan request silver queen. Kasih hati jantung. Oke, wah, tadi Bapak lihat pada semangat-semangat semua nih. Kalian sama memahami tentang pajak ini dan juga kerja sama kalian sangat bagus. Bagus, oke. Jadi selanjutnya Bapak mau ada kuis kecil nih, gimana? Nanti ada soal, terus yang cepat-cepat unjuk tangan dia yang dapat menjawab ya. Oke. Kalau jawabannya salah gimana Pak? Nggak dapat dong. Setengah bisa nggak Pak? Dapatnya. Request. Kok nggak kuis besar Pak? Kenapa? Ya, ini kan masih dasar kita ya. Iya aja cerita. Ketika tikus besar nangis. Itu nggak apa-apa gitu kan dikasih. Silakan
ketinggalan. Apa jawabannya Matria? Jadi menurut saya jawaban itu B, Pak. Wajib. Oke, kita lihat jawabannya apa bener nggak ya? Satu pertanyaan. Ya. Bisa pertama langsung bercepat. Benar ya. Apa dijawab? Coba yang lain siapa lagi? Coba bayar. Ih, Bapak. Oke, baik. Oke, Ini guys. Ya, 1, 2, 3, Pak ya. Ya, oke, lanjut. Ayo. Di ayo sana. Masih? Wih, Oke, gimana tadi kuisnya? Seru nggak? iya Pak. Tadi kan kita udah banyak tuh, udah Bapak menyampaikan materi ke kalian, ada kuis juga. Nah, jadi siapa nih yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada kali ini? Saya Pak. Oke. Jadi pajak itu adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh pihak-pihak yang ini sudah ditentukan. Nah, itu berperan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan kita semua. Jadi dari kita untuk kita dan oleh kita. Oke. Iya. Banyak tim kok. Iya. Oke, jadi jadi nanti Bapak mau ingin kalian untuk menambah wawasan tentang pajak ini ya. Bapak akan kasih PR ke kalian. Biar makin bisa tetap semakin
remaja Pak. Iya, Pak. Kalau kan Pak, iya nanti baru tercatat. Bisa pahami sekarang boleh kok. Oke, Pak, siap. Ya mungkin nanti akan Bapak kirimkan saja di rumah soalnya. Oke. Bapak dan Ibu rumah berarti. Eh, jadi sampai sini saja ya pelajaran ini. Udah. Minggu depan kita ketemu lagi kok. Nanti. Oke, baik. Tadi kita mulai belajar dengan doa, kita tutup juga dengan doa agar pelajaran hari ini bisa meresap ke otak kalian dan juga silakan kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya, guys. Jadi untuk terakhir nih, Bapak ingin menyampaikan kewajiban kita sebagai rakyat negara itu apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, pajak itu memang sangat penting untuk bagi kita semua. Karena pajak merupakan sumber utama negara. Jadi semua pemasukan itu kebanyakan dari pajak. Oke, jadi pajak ini memiliki banyak manfaat juga bagi kita. Jadi kita membayar pajak ini nggak cuma-cuma. Jadi ada manfaatnya untuk kita sebagai tadi yang dicontohkan oleh Esa sebagai transportasi, fasilitas, kendaraan, bahkan puskesmas dan keobatan medis juga ada yang dari pajak kita loh. Oke. Oh ya Pak. Ya Pak. Ini nggak bayar pajak. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita wajib membayar pajak. Oke. Oke Pak. Nanti untuk kita sendiri kok. Wah. Terima kasih. Pemimpin kita menjadi amanah. Ini mau jadi DPR. Jadi presiden. Waduh. Mohon ya kebijakan-kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.